Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, yang insya Allah selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu peristiwa yang sering terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bersin. Saya yakin semua kita pernah mengalami yang namanya bersin ini. Secara medis tidak dipungkiri betapa besar manfaat dari bersin itu. Karena bersin itu adalah cara tubuh menghilangkan iritasi dari hidung atau tenggorokan. Dengan bersin itu ada pengusiran dari dalam dengan dorongan yang kuat dan otomatis. Dan bersin merupakan pertahanan tubuh pertama untuk melawan bakteri dan serangga benda-benda asing dari luar. Sehingga tidak dipungkiri manfaat daripada bersin. Saat bersin, banyak mikroba yang keluar yang dapat menyebar kemana-mana. Itulah sebabnya Islam sebagai agama fitrah dalam menyikapi bersin ini pun ada tuntunan yang begitu lengkap dan sempurna dari sang teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu sabdanya, beliau bersabda, "Innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu talatha'ub." Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Jika salah seorang dari kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Maka kewajiban setiap muslim yang mendengar saudaranya bersin mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dengan ucapan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ketika si bersin mendengar doa dari saudaranya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, maka dia membalas dengan doa. Balasan yang dicontohkan adalah yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki hatimu. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan kepada kita persoalan sehari-hari yang merupakan peristiwa manusiawi itu juga diajarkan adab tuntunannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar mendoakan yarhamukallah, yang bersin membalasnya lagi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Betapa indahnya Islam ini, sebuah ajaran yang mempesona bagi orang yang memahami, menghayati, sehingga bisa merasakan kebesaran daripada agama ini. Jika salah seorang dari kalian bersin lalu memuji Allah, maka begitu perintahnya dari Rasulullah. Saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu biyadihi au bi thawbihi wa ghadda biha sautah." Bahwasanya jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersin, beliau menutup wajahnya dengan kedua tangannya atau kainnya
serta merendahkan suaranya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Rasulullah itu sebagai manusia yang sisi kemanusiaannya juga punya kecenderungan seperti kita. Beliau juga pernah bersin. Ketika beliau bersin, menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Lalu kainnya atau kain serban yang dia kenakannya, serta direndahkan suaranya. Nanti ada saran dari medis ketika kita bersin menutup dengan tangan. Maka tangan itu segera dicuci karena dia meninggalkan bakteri, virus yang kita tidak lihat dengan kasat mata. Begitulah ajaran agama, begitu indah dan begitu mempesona. Jika ada orang bersin tidak melaksanakan adab ini, dia tidak menutup wajahnya, dia tidak menutup ketika dia bersin. Penelitian yang terjadi di Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat. Ternyata ketika seseorang bersin, itu kecepatan bersinnya adalah 100 mil per jam. 100 mil per jam. Jadi semprotan dari bersin itu bisa menempuh jarak 5 kaki, yang kurang lebih 1,5 hingga 2 meter. Jadi ketika tidak ditutup, maka virus mikroba itu menyebar sampai jarak 2 meter. Itu penelitian yang terjadi di Massachusetts tersebut. Betapa itu membahayakan orang-orang di sekeliling kita. Meskipun itu baik, maka kita harus laksanakan adab-adab agama. Jangan biarkan partikel-partikel yang kita tidak lihat, virus, bakteri, mikroba, apapun namanya, menulari orang lain. Sehingga kita menjadi penyebab orang lain menjadi susah, sengsara, menderita, atau minimal terkena penyakit flu. Oleh karena itu, kita harus kembalikan kepada ajaran agama. Bersin disukai oleh Allah. Saling mendoakan ajaran agama. Dimakruhkan mengeraskan suara, menutup wajah atau kain yang ada. Dan ketika kita bersin, maka kita ada adab doa-doa yang diajarkan. Yang terakhir sebagai penutup, ketika saya pergi ke suatu tempat warung makan bersama seorang sahabat. Lalu ketika pelayan makanan itu membawa kuah makanan itu, lalu dia bersin dan persis di depan kuah itu karena dia tidak pakai masker. Akhirnya setelah diletakkan di depan saya dengan bijak, tolong ditambah 2 lagi. Kenapa? Karena yang 2 ini saya tahu banyak virus dari bersihnya itu. Maka kami tidak memakannya dan kami makan yang baru. Tolong kalau bersin jangan pas di depan makanan. Akhirnya dengan sedikit tersinggung dengan berat, ia menambah 2 lagi. Dan tidak apa-apa. Kebetulan saat itu ada finansial yang kami miliki, maka kami bayar dan kami tidak mengkonsumsinya. Demi apa? Demi untuk menjaga, mencegah kesehatan kita. Melindungi kesehatan kita dari virus yang ada. Meskipun kadang-kadang memang perlu pengorbanan. Semoga ajaran Islam yang indah ini menjadikan kita semakin yakin gaya hidup kita, lifestyle sebagai seorang muslim yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah keselamatan, keberkahan menyertai kita dimanapun kita berada, di alam manapun kita berada. Semoga memberikan manfaat. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.